dengan judul Membaca. Kenapa saudara-saudara saya tertarik untuk membahas mengenai membaca? Baru-baru ini saya membaca di sebuah berita online yang menyatakan bahwa bangsa kita adalah urutan ke-60 dari 61 negara yang mempunyai minat membaca. Dan bahkan di berita lain juga saya membacanya, dikatakan bahwa 1 dari 1.000 penduduk Indonesia yang mempunyai minat membaca. Sangat sedikit sekali, saudara-saudara. Ya, 1 dari 1.000. Itu adalah satu hal yang sangat memprihatinkan, ya, menurut saya, yang harus kita perhatikan, terlebih sebagai umat-umat Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bila mana kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, kita akan lebih termotivasi untuk lebih banyak membaca. Karena saya yakin, Yesus yang kita ikuti, Yesus yang menjadi satu teladan bagi kita adalah yang suka membaca. Kita buka dalam Lukas 4 ayat 16. Ini ayat yang biasa kita baca, ayat yang biasa kita dengar dan kita renungkan. Dikatakan demikian. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus pun saudara-saudara mempunyai kebiasaan membaca. Dia punya kebiasaan membaca dari Alkitab. Saudara-saudara, apa yang menjadi kebiasaan saudara dan saya? Kebiasaan kita apa? Yesus yang kita percaya adalah juru selamat itu punya kebiasaan membaca. Dan bahkan dikatakan di sini saudara-saudara, setiap hari Sabat dia punya kebiasaan masuk ke rumah ibadah bukan hanya pendengar. Tetapi dia punya kebiasaan setiap masuk ke rumah ibadah adalah seorang pembaca. Mengapa orang muda kita dan bahkan juga orang dewasa zaman sekarang ini begitu mudahnya terjerumus ke dalam pencobaan dan dosa? Ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Kenapa kita mudah terprovokasi? Kenapa kita mudah terjerumus ke dalam dosa? Ada satu buku yang saya baca, buku yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan. Buku ini sangat banyak memotivasi saya bila mana saya baca, saudara-saudara. Dasar-dasar pendidikan halaman 136 sampai 137 dikatakan demikian. Itu sebabnya karena firman Allah tidak dipelajari dan direnungkan sebagaimana mestinya. Kalau firman itu dihargai, pasti akan ada perbaruan di dalam. Ada kekuatan roh yang dapat menolak pencobaan-pencobaan setan untuk melakukan kejahatan. Ini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan, kenapa orang muda kita, kenapa orang-orang tua zaman sekarang ini mudah terjerumus? Ada satu lawak menyatakan, demikian singkatnya lawak itu. Apa kau bilang? Apa kau dengar? Apa kau bilang? Apa kau dengar? Kurang lebih seperti itulah keadaan kita sekarang ini. Bukan apa yang kau baca, bukan apa yang kau teliti, tetapi apa kau bilang, apa kau dengar, apa katanya. Itu sebabnya kita mudah sekali terjerumus dalam dosa. Mudah sekali kita terjerumus ke dalam amarah, ke dalam emosi. Karena apa katanya, apa kau bilang, apa katanya, apa kau bilang. Karena kata orang yang kita dengar, yang kita lakukan, yang dimana kita bisa terpancing dengan emosi. Setan selalu berusaha menarik perhatian kepada manusia sebagaimana gantinya kepada Allah. Ia menuntun orang-orang untuk memandang kepada para orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mungkin saja kepada pendeta, mungkin saja kepada pastor, mungkin saja para teolog, para profesor. Kita lebih mendengar mereka daripada yang kita baca sendiri. Karena kita sangat malas untuk membaca. Rendah tingkat kita untuk membaca, saudara-saudara. Jadi kita lebih mendengar para teolog, para profesor, para insinyur, dan lain sebagainya yang kita anggap ya,
diganti kita yang sesungguhnya harus menyelidiki apa sesungguhnya yang mereka sampaikan itu melalui kita baca sendiri. Karena pada saat kita membaca, bisa kita lakukan berulang-ulang sampai kita mengerti apa arti dan maksud dari tujuan dari bacaan itu. Tetapi pada saat kita hanya mendengar para pembicara, para teolog, para pendeta dan lain sebagainya, pada saat kita dengarkan sekali, bisa saja sudah lupa dan kita tidak ketemu lagi dengan orang yang menyampaikan berita itu. Wahyu 1 ayat 3 dikatakan demikian saudara-saudara. Berbahagialah ia yang membacakan. Ada satu kebahagiaan bagi setiap orang yang mempunyai kesempatan untuk membaca saudara-saudara. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, membaca adalah suatu kebahagiaan. Membaca, saudara. Membaca adalah suatu kebahagiaan. Itu sebabnya kita sebagai umat-umat Tuhan harus banyak waktu kita untuk membaca. Untuk membaca firman Tuhan. Di 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Bertekun, kita harus menjadi orang yang tekun dalam membaca. Dalam membaca kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Bagaimana saudara mau bersaksi kepada orang, mau menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan, kalau saudara, kalau saya tidak pernah membacanya? Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana kita akan mengajarkan sesuatu kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak membacanya? Membaca, saudara-saudara. Bertekunlah membaca. Efesus 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Hanya orang-orang yang membaca, yang mampu lebih banyak mengerti akan rahasia tentang Yesus Kristus. Karena kalau kita hanya mendengar, kemudian lupa. Mendengar hanya lupa, saudara. Tapi kalau kita punya bahan bacaan, kemudian kita baca berkali-kali. Ya, berkali-kali, saudara-saudara. Bisa kita lakukan. Kita sambil di rumah, sambil memasak, sambil menonton, sambil duduk, istirahat di terminal, dan lain sebagainya, sedang perjalanan, bisa kita melakukan membaca. Dan disitulah kita akan mengetahui begitu banyak rahasia tentang Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar pendengar, saudara-saudara. Jangan kita mau menjadi pendengar yang budiman. Tetapi hendaknya kita menjadi pembaca seperti Yesus yang mempunyai kebiasaan membaca. Dikatakan dengan membaca Anda mendapat informasi tentang persahabatan dengan Allah. Dengan membaca. Seharusnya diusahakan membaca Alkitab atau bahan bacaan yang mencakup buku-buku rohani. Banyak bacaan saudara-saudara. Alkitab, buku-buku rohani. Banyak bacaan-bacaan yang kita harus baca saudara-saudara. Ini satu pedoman bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Harus banyak membaca. Karena apa saudara-saudara? Saya ada beberapa hal yang saya ambil di sini. Manfaat dari kegiatan membaca. Manfaatnya saudara-saudara. Ya. Membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Kalau orang muda, orang tua, keluarga sedang gundah gulana, ambillah Alkitabmu, baca saudara. Karena menghilangkan kecemasan, menghilangkan kegundahan. Kalau saudara sedang cemas, bila mana saudara punya keluarga, masalah ada di tengah-tengah keluarga saudara, membaca, bacalah Alkitabmu. Sementara saudara cemas bila mana suami melakukan kunjungan kerja keluar kota, di rumah sedang istri menunggu, cemas, baca Alkitabmu. Apapun yang saudara hadapi, membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Ketika sibuk membaca, seorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Artinya saudara-saudara, sesungguhnya umat-umat Tuhan tidak harus seorang yang bodoh. Saya mau katakan tidak harus ada orang bodoh dikatakan umat-umat Tuhan. Karena harusnya kita banyak membaca. Karena pada saat kita membaca, kita akan terhalang kepada kebodohan. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Orang yang suka membaca tidak akan masuk ke dalam kemalasan. Tidak masuk dalam kemalasan. Orang yang sibuk membaca adalah masuk dalam kategori akan masuk ke dalam orang yang rajin bekerja.
Dengan sering membaca orang bisa mengembangkan keluasan dan kefasihan dalam bertutur kata. Kalau saudara kaku, ya, kadang kita kaku saudara. Kadang kita kaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang tata bahasa kita tidak bagus. Atau tutur kata kita. Perbanyak membaca saudara. Supaya kita luwes. Supaya kita tidak kaku saudara-saudara. Supaya tutur kata kita, bahasa kita lebih baik. Perbanyak membaca. Dengan membaca semuanya itu akan dirubah. Membaca membantu mengembangkan pikiran dan menjernihkan cara berpikir. Kalau umat-umat Tuhan selama ini cara berpikirnya sangat rendah. Sekarang naikkan cara berpikir. Dengan cara bagaimana? Membaca, saudara. Membaca membantu mengembangkan pola pikir. Yang tadinya berpikir negatif, sekarang berpikir positif. Karena membaca. Sangat sulit kita merubahnya kalau kita tidak membaca. Sangat sulit, saudara-saudara. Dikatakan juga yang berikut. Dengan membaca orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain. Bagaimana pengalaman orang lain yang baik. Bagaimana pengalaman para penulis buku rohani ini. Bagaimana pengalaman para penulis Alkitab ini. Akan bisa mentransferkan pengalaman itu. Menguatkan setiap orang pembaca. Ya, setiap orang pembaca. Yang berikut dikatakan juga. Dengan sering membaca. Orang akan dikembangkan kemampuannya. Untuk mengembangkan kemampuan saudara. Untuk mengembangkan kemampuan kita. Harus lebih sering membaca. Bacalah buku-buku rohani. Bacalah Alkitab. Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pikiran. Ya, dari keruwetan. Dan menyelamatkan waktu agar tidak sia-sia. Saya yakin saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu banyak waktu kita sia-sia. Sia-sia waktu kita di depan televisi. Sia-sia waktu kita melamun. Sia-sia waktu kita hanya sana kemari mondar-mandir. Sia-sia waktu kita menunggu sementara di terminal, di stasiun, di bandara. Yang sesungguhnya bisa kita pergunakan untuk membaca. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, membaca boleh menyelamatkan saudara dari kesia-siaan. Membaca boleh menyegarkan pikiran kita dari segala keruwetan kehidupan pada zaman ini. Saya yakin setiap kita mempunyai masalah, mempunyai tantangan. Ada banyak hal yang kita hadapi hari demi hari di dalam keluarga, pekerjaan, anak-anak, rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi bila mana waktu yang senggang itu saudara pergunakan untuk membaca dari setiap firman Tuhan, pemikiran saudara akan disegarkan. Pemikiran saudara akan dipulihkan. Hati saudara akan dihiburkan. Dengan sering membaca, orang bisa menguasai banyak kata, mempelajari berbagai tipe dan model kalimat. Ya. Berbagai kata, saudara. Ya. Dengan membaca, mempelajari berbagai tipe dan berbagai model kalimat. Ya. Berbagai model kalimat. Inilah manfaat membaca. Ya. Buku-buku dan bahan-bahan bacaan lainnya adalah salah satu perlengkapan yang paling berharga. Ada satu buku yang menamakan buku peraturan jemaat, saudara-saudara. Tahun 2017. Saya baca buku peraturan jemaat ini, sangat menarik. Dikatakan begini, buku-buku dan bahan-bahan bacaan lainnya adalah salah satu perlengkapan yang paling berharga dalam pendidikan dan kebudayaan. Tetapi hal itu harus dipilih dengan baik dan dipergunakan dengan baik. Rupanya saudara-saudara, satu perlengkapan yang sangat berharga pada zaman ini. Ingat saudara-saudara, salah satu bahan perlengkapan zaman ini, buku-buku dan bahan-bahan bacaan rohani. Buku-buku dan bahan bacaan rohani. Sebabnya buku yang seperti saya katakan tadi, dasar-dasar pendidikan halaman 134 mengatakan, tanpa Alkitab maka kita tetap berada dalam pemikiran-pemikiran dan dongeng-dongeng sehubungan dengan peristiwa-peristiwa di zaman lalu. Kalau saudara tidak membaca Alkitab saudara, kalau saudara tidak membaca buku-buku rohani, berarti kita masih tetap dalam zaman-zaman dongeng, saudara. Dalam zaman peristiwa yang dulu. Kalau saudara belum membaca Alkitab saudara, kalau saudara tidak mengambil waktu untuk membacanya, kita masih berada seperti peristiwa-peristiwa yang zaman dulu. Lebih hebatnya dikatakan, kita masih dalam peristiwa dongeng, ya, dongeng saudara. Jadi kalau kita hanya pendengar, bukan menjadi seorang pembaca,
Situasi kita sekarang ini adalah di zaman dahulu. Padahal sudah begitu canggihnya sekarang ini saudara-saudara. Karena dimanapun, kapanpun, sedang apapun, sesungguhnya bisa saudara manfaatkan untuk membaca dari setiap firman dan bahkan melalui buku-buku rohani. Adalah satu kerugian. Ya, ada satu buku yang saya baca lagi dikatakan Iman dan Perbuatan. Halaman 64. Dikatakan demikian saudara. Adalah satu kerugian yang tak terkira untuk mengabaikan Alkitab dan menyerahkan diri pada pencarian harta dunia. Memang betul saudara. Karena kalau kita terlena hanya untuk mencari harta dunia. Harta dunia. Kita berpikir harta dunia kalau kita sudah miliki semuanya, cukuplah, sempurnalah kebahagiaan kita. Tidak saudara-saudara. Firman Tuhan ini menyatakan tidak. Jangan sekali-sekali kau abaikan membaca Alkitabmu. Yang walaupun untuk mencari harta dunia sangat penting. Tetapi jangan lupa saudara. Menyerahkan diri ke hal-hal dunia dan tidak membaca Alkitabmu. Bacalah Alkitabmu. Sementara menunggu bis. Sementara menunggu kereta api. Sementara menunggu pesawat. Ada banyak waktu yang kita sia-siakan. Dan tidak kita pergunakan untuk membaca. Adalah satu kerugian. Satu kerugian saudara-saudara. Yang tak terkira. Yang tak terkira. Tulisan ini menyatakan satu kerugian yang tak terkira. Bila mana saudara dan saya tidak membaca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Ayat yang biasa saudara dengar. Ya, ayat yang biasa kita dengar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kala kita pergi mencari pendidikan ke berbagai tempat, saudara. Ke luar negeri kita mencari pendidikan. Tetapi dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ada firman Tuhan saudara-saudara yang bisa mengajar saudara dan saya. Ada firman Tuhan yang bisa menyatakan kita salah atau tidak. Ada firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan saudara dan saya. Bahkan untuk mendidik saudara dan saya ke dalam kebenaran. Ini saudara-saudara, tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab ini saudara-saudara, mampu untuk mengajar, mampu untuk mendidik, mampu untuk menyatakan kesalahan, mampu untuk membuat kita tetap di dalam kebenaran. Tidak ada buku yang lain saudara-saudara. Tidak ada. Mungkin saja buku-buku yang lain tebal-tebal saudara-saudara. Banyak buku-buku yang lain. Tetapi firman Tuhan yang diilhamkan ini mampu untuk mengajar saudara, mampu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik di dalam kebenaran. Dan bahkan masing-masing kita semua orang yang membaca mampu akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita akan diperlengkapi saudara-saudara untuk setiap perbuatan baik dari setiap membaca firman Tuhan ini. Jangan letakkan Alkitabmu di dalam lemari, di atas lemari, di rak buku begitu saja. Dia akan mampu memperbaiki saudara, tidak. Tetapi dengan membaca setiap firman ini kita akan diajar. Kita akan dinyatakan salah atau benar. Kita akan diperbaiki kelakuan kita. Kita akan dididik dalam perbuatan baik. Dan bahkan dipersiapkan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah hebatnya saudara-saudara membaca daripada firman Tuhan ini. Tidak salah Yesus punya kebiasaan. Tidak salah Yesus memberikan teladan bagi saudara. Jangan sampai kita mengaku adalah pengikut Yesus tetapi tidak membaca Alkitab. Ada satu buku lagi saya baca dikatakan di dalam buku Kemenangan Akhir. Atau disebut di situ Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 625. Agar dapat menanggung pencobaan yang datang, mereka harus mengerti kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Mereka bisa menghormatinya hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai tabiatnya.
perintahnya dan maksud-maksudnya, dan bertindak sesuai dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Supaya kita dapat menanggung pencobaan. Pencobaan yang datang, saudara-saudara. Pencobaan itu datang kadang-kala silih berganti. Hari ini berbeda, besok berbeda, lusa berbeda, minggu ini berbeda, minggu depan berbeda. Tetapi firman Tuhan katakan, kita harus mengerti, ya, kita harus mengetahui bagaimana tabiat Allah sesungguhnya, bagaimana Yesus menghadapi cobaan itu. Kita harus mengerti dengan membaca, saudara. Dengan membaca. Supaya kita bisa membentengi pikiran kita. Supaya kita bisa membentengi perilaku kita. Supaya kita bisa membentengi setiap apa yang datang kepada kita. Kita harus banyak membaca akan kebenaran firman Tuhan. Dengan membaca, itulah yang menjadi satu benteng. Dengan pengetahuan itu, itulah satu benteng, saudara-saudara. Satu benteng untuk kita menghadapi tantangan, pencobaan. Banyak hal yang kita hadapi setiap harinya. Itu sebabnya dikatakan di dalam buku Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Ya, tidak salah ini, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Kenapa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab itu. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Pastikan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh setiap pengkhotbah, setiap pembicara, bahkan setiap pendeta, tua-tua, dan setiap orang, mungkin profesor, teolog, selidiki, benarkah demikian yang dia bacakan? Atau hanya rekan, atau hanya menurut dia, ya, atau menurut imajinasinya. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya karena mereka menyelidiki. Saya yakinkan saudara pada saat saya menyampaikan firman ini, setiap ayat-ayat dan setiap buku yang saya katakan harus saudara pastikan itu benar atau tidak, supaya lebih baik saudara dari hari-hari sebelumnya. Karena dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya karena mereka menyelidiki firman itu, benar enggak demikian? Dan saya yakin saudara akan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya bila mana saudara menyelidiki setiap firman ini. Ada buku, kutipan yang lain juga menyatakan di buku yang sama seperti saya katakan tadi, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 136. Firman Allah harus menjadi gizi, saudara. Dikatakan di sini firman Allah haruslah menjadi gizi yang menjadikan makanan bagi orang-orang Kristen untuk bertumbuh kuat dalam roh dan intelektual sehingga dia dapat bertempur mempertahankan kebenaran dan kebaikan. Harus menjadi gizi, saudara. Gizi. Kalau kita makan 3 kali sehari, bahkan ngemil sepanjang hari, apakah saudara menjadi gizi rohani saudara? Saudara telah memakan, membaca firman Tuhan 3 kali sehari, dan bahkan membacanya setiap hari, bahkan merenungkannya setiap hari. Tapi melalui buku ini, dasar-dasar pendidikan ini, dikatakan firman Allah harus menjadi gizi. Pastikan itu menjadi gizi bagi saudara. Di buku lain dikatakan dalam buku Kebahagiaan Sejati, ini sangat menarik. Peganglah selalu Alkitabmu. Kalau kau mempunyai kesempatan, bacalah. Lekatkan ayat-ayat Alkitab itu di dalam pikiranmu. Meski engkau berjalan di jalan, engkau dapat membaca satu bagian dan renungkan. Tidak harus panjang-panjang, saudara. Pegang Alkitabmu. Apakah saudara membawa Alkitab saudara setiap saat? Ke kantor, perjalanan, liburan, dan lain sebagainya? Pastikan saudara, walaupun hanya satu ayat itu sangat penting. Ya, sangat penting saudara-saudara untuk direnungkan. Ya, untuk direnungkan. Sediakanlah buku-buku di ruang tamumu, di rumahmu, ya, supaya itu boleh menolong, ya, boleh menolong engkau, ya, menolong orang-orang muda, menolong untuk membentuk tabiat anak-anak. Bahan-bahan bacaan rohani sediakan. Jangan sampai kita berlangganan dengan yang lain, saudara-saudara, sementara bacaan rohani kita tidak berlangganan.
Jangan sampai bahan-bahan yang lain kita baca sampai titik komanya, jelas sampai halamannya. Tetapi buku-buku rohani kita tidak tahu. Sangat disayangkan saudara-saudara kalau kita tidak luangkan waktu kita untuk membaca. Ada satu buku lagi saya baca, dikatakan di dalam buku Nasihat bagi Jemaat. Masing-masing sekarang haruslah menyelidiki Alkitab bagi dirinya sendiri. Jangan tunggu orang menyampaikan, selidikilah untuk dirimu sendiri. Masing-masing sekarang haruslah menyelidiki Alkitab bagi dirinya sendiri. Dengan bertelut di hadapan Allah. Kita yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan harus menyelidiki untuk diri sendiri Alkitab. Dengan bertelut, dengan rendah hati, dengan hati yang mau diajar seperti seorang anak. Yang jika dia mau mengetahui apakah yang diminta oleh Allah daripadanya. Kalau saudara ingin mengetahui apa yang diminta oleh Allah daripada saudara, apa yang saudara ingin tahu tentang Allah, bacalah, selidikilah Alkitabmu. Inilah yang ditulis oleh Nasihat bagi Jemaat, halaman 467. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini bila mana saudara sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, ambillah Alkitabmu dan baca. Di mana ada kesempatan, baca, renungkan. Dan saya yakin saudara akan terbeban untuk melakukannya. Itu sebabnya pada saat ini jangan keraskan hatimu. Pastikan saudara punya Alkitab. Setiap anggota keluarga, setiap anggota jemaat, pastikan punya Alkitabmu untuk dibaca. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan membaca saudara akan mengetahui rahasia tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini.